Lihat itu, anak yang lucu ini, baru saja menendang. Membuat mobil mewah jutaan dolar milik Tuan Hoak rusak. Sopir yang mengemudikannya sangat ketakutan setelah melihatnya. Dan dua kakak laki-laki dari anak ini bahkan lebih hebat lagi. Salah satunya ahli dalam komputasi kuantum. Yang lainnya adalah seorang dokter hukum. Alasan mengapa anak-anak ini begitu luar biasa adalah karena mereka memiliki seorang ibu yang merupakan seorang dokter jenius. Ternyata 6 tahun yang lalu, seorang wanita muda dari keluarga kaya, pada malam sebelum pertunangannya, dia diculik dan dibawa ke gunung oleh orang-orang yang dikirim oleh adik perempuannya yang licik. Dan mengatakan akan mempermalukannya, sehingga dia tidak bisa menikahi Tuan Hoak yang kaya. Setelah menyiksanya, adik perempuan yang licik itu pergi. Kemudian, penjahat yang disewa oleh adik perempuan itu mencoba untuk menganiayanya. Untungnya, dia berhasil melarikan diri. Akibatnya, saat melarikan diri, dia secara tidak sengaja menabrak Tuan Hoak, yang telah dibius. Tuan Hoak langsung saja, di alam liar, bergulat dengannya selama 30 ronde. Saat dia bangun, dia segera melarikan diri dari Tuan Hoak. Tapi begitu dia sampai di rumah, dia diusir dari rumah oleh ayah kandungnya sendiri dan adik perempuannya yang licik. Ayahnya yang bodoh memarahi dia. "Yuner, beraninya kamu main-main dengan orang lain di malam pertunanganmu." Dia ingin menjelaskan bahwa dia dijebak oleh adik perempuannya. Tetapi adik perempuannya yang licik itu membantahnya, menyuruhnya untuk tidak memfitnah, dan mengatakan bahwa dia melakukan hal seperti itu di malam pertunangannya. Pasti tidak puas dengan pengaturan ayahnya. Dia menangis dan menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia tidak melakukan itu. Tetapi ayah kandungnya yang bodoh itu tidak mempercayainya. Bersikeras untuk memutuskan semua hubungan dengannya dan mengusirnya dari rumah. Mau tidak mau, dia hanya bisa memilih untuk bangkit dan meninggalkan rumah. Dan bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan membuat adik perempuannya yang licik itu membayarnya. Dan Tuan Hoak, setelah bangun, juga menyuruh asistennya untuk mencari gadis yang menyelamatkannya dengan cara apapun. Gadis yang menyelamatkannya, tapi tak disangka, dalam perjalanan ke perusahaan hari ini, dia tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk. 6 tahun kemudian, gadis itu, setelah mempelajari keterampilan medis yang luar biasa di luar negeri, kembali ke negaranya dengan penuh kemenangan, membawa serta ketiga anaknya yang menggemaskan. Setelah keluar dari bandara, putra tertua mengeluarkan berkas Tuan Hoak, merencanakan agar dia pergi untuk merawat kaki Tuan Hoak, dan mengatakan bahwa jika dia tidak pergi untuk merawat Tuan Hoak, maka anak-anak hanya bisa memungut sisa makanan di jalanan untuk dimakan. Demi anak-anaknya, dia setuju. Kemudian, dia menyuruh anak-anak itu untuk menunggu di tempat. Sementara dia pergi untuk mengambil mobil dan menjemput mereka. Setelah dia pergi, anak-anak itu mulai membahas rencana mereka. Ternyata, mereka menemukan informasi, menduga bahwa Tuan Hoak adalah ayah kandung mereka. Tetapi sayangnya tidak memiliki bukti. Si bungsu bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa mendapatkan bukti? Putra tertua dan putra kedua berkata, mereka baru saja mengetahui melalui peretasan bahwa Tuan Hoak akan pergi ke bandara hari ini. Selama mereka memanfaatkan kesempatan itu, mereka pasti bisa mendapatkan